Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin lillah wa musalliyan ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang dirahmati Allah dan yang Bu Emma banggakan. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku, marilah kita belajar PAI. Kali ini materinya tentang iman kepada hari kiamat. Meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum kita melanjutkan materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, selanjutnya kalian perhatikan ya tujuan pembelajaran hari ini pada tayangan berikut ini. Baik anak-anakku, selanjutnya kita mulai dari pengertian. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa alam semesta ini akan mengalami kehancuran, bahwa hidup di bumi ini hanyalah sementara. Pada hakikatnya nanti kita akan menuju ke alam akhirat. Anak-anakku, selanjutnya mari kita simak, amati video berikut ini. Sesungguhnya manusia kerugian.
kepada kebenaran dan kesabaran. Allah telah menyatakan hari kiamat ada pada surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Di antara dalil yang lain anak-anakku, Surat Az-Zalzalah ayat 1-2, Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Dalil akli, dalil yang berdasarkan akal pikiran atau ilmu pengetahuan, bahwasanya kehancuran bumi ini menurut ahli astronomi disebabkan karena terbenturnya antar planet yang lain karena berjalan tidak sesuai pada orbitnya. Sedangkan menurut ahli geologi, bahwa hancurnya bumi disebabkan karena ledakan yang sangat dahsyat, sehingga bumi tak mampu lagi menanggung beban isi yang ada di bumi ini. Anak-anakku, kita harus patut untuk berenung, berpikir, selalu memunajatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk selalu mendapatkan perlindungan. Macam-macam kiamat, anak-anak, ada dua. Yang pertama kiamat sughra, artinya terjadi dan dialami oleh manusia. Yang kedua kiamat kubra, artinya kiamat besar atau kehancuran yang besar alam semesta dan isinya. Tanda-tanda kiamat sughra, di antaranya terjadinya kematian pada seseorang dan terjadinya musibah seperti kecelakaan, kebakaran, dan tanah longsor, sehingga hancurnya bumi ini sedikit demi sedikit akan terjadi. Hari kiamat akan terjadi jika tanda-tanda kiamat itu datang. Di antaranya tanda-tanda kiamat kubra, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan munculnya Ya'juj Ma'juj, serta terbitnya matahari dari arah barat. Namun banyak sekali tanda-tanda yang lainnya yang patut kita cermati, kita renungkan, dan tetap kita waspada untuk selalu mengamalkan amal soleh, beribadah, dan lain sebagainya. Di antara hal-hal yang berhubungan dengan hari kiamat, yaitu alam barzah, di mana alam barzah ini adalah tempatnya pemberhentian sementara arwah manusia yang telah meninggal.
sampai dibunyikan trompet malaikat Israfil untuk membangkitkan alam kubur, sehingga disebutnya menujulah ke padang mahsyar, di mana di padang mahsyar ini manusia dikumpulkan untuk dihitung amal ibadahnya, yang mana tempat ini disebut Yaumul Hasyr. Banyak sekali orang-orang yang menyesal pada saat itu, sekaligus ditimbang amalnya dan diperhitungkan amal ibadah dan dosanya selama hidup di dunia, yang disebut Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Setelah itu manusia akan digiring untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana menuju surga atau ke jurang neraka, yang disebut Yaumul Jaza. Saat itulah kita berada pada alam yang kekal, alam yang kita tunggu, yaitu surga. Semoga kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang Bu Emma banggakan, yang Bu Emma cintai, ketika kita sudah beriman kepada hari akhir, maka perilaku yang harus kita munculkan adalah mawas diri, hidup untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan selalu hidup bahagia, serta menundukkan hawa nafsu dan taat, ya, hikmah yang besar ketika kita sudah mengimani hari akhir ini, yaitu kita akan merasa hidup kita menjadi tenang, tentram, damai, dan kita juga peduli terhadap lingkungan. Kita juga saling tolong-menolong dan juga akan memperoleh pertolongan dari Allah. Serta kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu surga, jannahnya Allah. Mudah-mudahan apa yang Bu Emma sampaikan hari ini, dari awal hingga akhir, bermanfaat bagi kita. Dan ada perubahan dalam diri kita untuk menjadi insan yang semakin baik dan semakin soleh. Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang Bu Emma cintai, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang Bu Emma sampaikan hari ini bermanfaat, membawa perubahan kepada diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik, yang selalu beramal solih dan menjaga apa yang menjadi kewajiban kita. Ya anak-anakku, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Emma, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.